Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rofiul Alim, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang matematika ekonomi dengan tema deret hitung ya. Waktu kemarin sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu deret ukur, dan sekarang kita akan membahas tentang apa itu si deret hitung. Nah, oke. Seperti biasa, deret ukur maupun deret harmoni yang saya kemarin jelaskan bahwasanya ketiga aspek tersebut pasti berkaitan dengan banjar. Nah, sebelum kita memasuki materi deret hitung, itu perlu adanya pemahaman tentang banjar. Banjar apa itu banjar? Banjar adalah sekumpulan suku-suku. Ya, jadi secara umum kita dapat menuliskan seperti ini banjar ya. Misalkan A1, A2, A3 dan sampai A ke N, dimana A pertama ini adalah suku pertama, A kedua suku kedua, A ketiga adalah suku ketiga, dan AN adalah suku ke N. Nah, ini ya adalah banjar yang dinamakan banjar. Nah, ini adalah banjar. Teman-teman sampai sini udah paham pasti ya, banjar ini adalah banjar. Kumpulan suku-suku namanya banjar. Kemudian kita masuk ke deret ukur, materi deret hitung maksudnya. Kita masuk ke deret hitung. Nah, deret hitung adalah deret yang jarak atau bedanya itu berupa penjumlahan, teman-teman. Kalau yang kemarin itu deret ukur itu adalah antara bedanya dengan suku pertama dan suku kedua itu adalah dengan perkalian kalau deret ukur. Kalau deret hitung berarti selisih antara suku pertama dan suku kedua itu berupa penjumlahan. Nah, jadi misalkan kita tuliskan di sini adalah 2, terus 4, kemudian 6, 8 dan sampai suku ke N. Nah, oke. Nah, dari 2 ke 4 itu selisihnya adalah 2. Ya, ini ditambah 2. Kemudian dari 4 ke 6 ini pun ditambah 2. Ini pun 6 ke 8 ditambah 2 sampai suku ke N ditambah 2. Nah, kalau misalkan penjumlahan, ini berarti itu adalah deret hitung, teman-teman. Ya, berarti misalkan penjumlahan ini adalah deret hitung. Beda halnya dengan 2, misalkan 4, 8, 16 dan lain sebagainya sampai suku N. Ini ditambah 2 bisa, dikali 2 juga bisa. Akan tapi yang ini kalau ditambah 2 nggak bisa, kan ini 8, makanya harus dikali 2 juga. Dikali 2 ini namanya deret ukur. Yang ini deret hitung. Dan yang ini adalah deret ukur. Ya, teman-teman ya, bisa membedakan mana yang deret ukur dan mana yang deret hitung. Kemudian setelah itu kita tuliskan lagi tadi 2, 4, 6, 8 sampai suku ke N. Kemudian setelah itu di saat kita mau mencari suku keberapa dari deret hitung ini, maka ada rumusnya. Bisa dikerjakan secara manual, akan tetapi lebih gampang dengan menggunakan rumus, teman-teman. Jadi kita dimudahkan dengan adanya rumus. Sekali lagi saya ingatkan, itu semua untuk memudahkan kita. Ya, dengan rumus memudahkan kita untuk menghitung. Ya, kalau manual juga bisa, misalkan suku ke-5 tinggal tambah 2, ataupun suku ke-6 tinggal tambah 4 gitu kan. Nah, akan tetapi misalkan kita yang ditanya adalah suku ke-1000, apakah kita akan mencari secara manual? Enggak, tentunya pasti ada rumusnya. Nah, untuk mencari suku ke N, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah Sn sama dengan A tambah N min 1 dikali B. Ini adalah rumusnya. Ini adalah rumus, teman-teman ya, dimana A-nya ini adalah suku pertama, N-nya yang ditanyakan, atau suku ke N bisa, kemudian B-nya adalah beda. Ya. Nah, dari soal ini, misalkan yang ditanyakan adalah berapakah suku ke-20. Nanti kita langsung pakai ini. Dia hitung secara manual bisa, 8 tambah 2, terus tambah 2 lagi bisa. Akan tetapi agar lebih mudah adalah dengan secara pakai rumus ya. Berarti SN berarti S20 yang ditanyakan suku ke N. Suku ke N nya adalah suku ke-20. Maka S20 adalah A nya adalah 2, N nya
N-nya suku ke N berarti 20 kurangi 1 dikali bedanya berapa? 2 bedanya adalah selisih ya, bedanya adalah selisih, berarti ini adalah 2. Nah 2 ini tinggal mengoperasikannya. 2 kurangi 1 adalah 19 kali 2 berapa teman-teman? 38 berarti S20 sama dengan 38 tambah 2 berarti 40. Nah berarti suku ke-20 adalah 40. Kemudian kita memasuki jumlah. Tadi menghitung suku ke N, dan sekarang adalah menghitung jumlah seluruh suku, menghitung jumlah suku ke N nya. Berarti misalkan tadi kan kita tulis lagi soal yang barusan 2, 4, 6, 8 sampai suku ke N. Nah kalau tadi rumus tadi ya yang Sn sama dengan A tambah N-1 kali B ini adalah menghitung suku ke N. Nah kalau yang sekarang adalah menghitung jumlah suku ke N. Paham? Kalau yang ini menentukan suku ke N, kalau yang sekarang adalah menentukan jumlahnya suku ke N. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah J sama dengan setengah N dikali A tambah Sn. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Jn aja, Jn. N dikali A plus N berdua dikali N-1 kali B. Ini rumus kedua teman-teman. Nah dari kedua rumus ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kalau yang di atas ini adalah khusus, misalkan Sn nya sudah diketahui, diketahui. Kalau yang bawah Sn nya belum diketahui ya. Kalau yang atas Sn nya sudah diketahui, suku ke N nya sudah diketahui, kalau yang bawah belum diketahui. Contohnya 2, 4, 6, 8 sampai Sn, itu Sn nya suku ke N dari 20 misalkan ya. Tadi kan suku ke 20 adalah 40. S20 sama dengan 40. Maka misalkan jumlah seluruh suku ke 20, maka berapa? Ya, maka kita tuliskan J20 sama dengan setengah kali N A tambah Sn. Karena 20 ini, karena Sn nya ini udah ketemu, maka kita pakai rumus ini. Sn nya ini adalah 40, maka pakai rumus yang ini. Kalau belum ketahui Sn nya, S keberapanya belum diketahui, maka pakai rumus ini. Paham ya teman-teman ya? Nah kan sudah diketahui, maka saya pakai rumus yang atas. Maka kita jabarkan setengah N, N nya itu adalah 20, A nya suku pertama 2, kemudian Sn. Nah, Sn ini adalah 40, kita masukkan. Maka kita bisa operasikan yang ini adalah 42 ya. Nah, kurang kelihatan. Nah, sama dengan 20 kita coret jadi 10. 42 dikali 10 sama dengan 420. Nah, dari sini kita tahu C20 sama dengan 420. Paham sampai sini ya? Mungkin dari rumus di atas ini adalah menentukan jumlah suku ke N. Kalau yang sebelumnya itu menghitung suku ke N ya. Jadi rumus sebelumnya yaitu menghitung suku ke N, dan sekarang menghitung jumlah suku ke N. Sampai sini kalau ada yang ditanyakan, mohon cantumkan di kolom komentar. Misalkan tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah berarti teman-teman sudah paham. Ya, ini adalah materi dasar tentang matematika ekonomi. Mungkin dari saya selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, jikalau ada salah dan kata-kata yang kurang berkenan atau bahkan ada kekeliruan dalam saya menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya, itu adalah kesalahan dari kami. Mungkin sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.